Halo semuanya, kembali lagi dengan yang namanya pola desain perangkat lunak. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya observer pattern. Apa itu observer pattern? Jadi di sini ini adalah desain pattern yang mengubah perilaku, makanya disebut dengan behavioral design pattern. Nah, seperti apa sih? Mungkin simpelnya, kita mungkin bisa lihat seperti pola subscription. Contoh mungkin ketika kita berlangganan layanan TV atau mungkin layanan streaming, itu biasanya mekanismenya adalah subscription. Jadi kita berlangganan dan mereka tahu siapa saja yang berlangganan, dan nanti siapapun yang berlangganan itu akan diberi notifikasi kalau memang ada informasi penting. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengadakan subscription mechanism untuk memberi info kepada berbagai objek tentang event apapun yang dapat terjadi di objek yang sedang di-observe atau sedang ditargetkan untuk dilihat. Nah, contoh nih ya, ini problemnya misalkan. Jadi misalnya kita punya toko sama konsumen. Nah, misalkan konsumennya ternyata tertarik nih dengan salah satu produk di toko, tapi belum ada, barangnya belum ada. Nah, kan kalau cara tradisional biasanya customer akan coba ngecek tokonya tiap hari, udah ada belum barangnya? Udah ada belum barangnya? Udah ada belum barangnya? Kan ini kan capek, kasihan ya customer-nya. Nah, karena itu muncullah yang namanya observer pattern. Jadi, dengan cara ini, toko itu mencatat siapa saja sih yang tertarik dengan produk kita. Nah, nanti begitu produk itu ada, maka mereka semua akan langsung dinotifikasi, dikasih tahu, udah ada nih barangnya. Jadi mereka bisa segera langsung ke toko untuk membeli produknya, gitu. Jadi di sini ada yang namanya publisher class. Dalam konteks ini adalah toko, ya. Toko, nah terus juga ada individual objeknya. Dalam kasus ini adalah customer. Jadi toko itu nanti punya list of customer, ya, list of data customer yang perlu dia kasih info kalau memang terjadi proses perubahan di dalam tokonya, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa di-setting tuh, diatur. Misalkan, oh ternyata untuk barang ini mungkin customer-nya A, B, C, D, E. Tapi untuk barang lain mungkin C, D, E, F, G misalkan. Jadi bisa berbeda-beda ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini strukturnya ya dari observer pattern gitu ya. Jadi ada publisher. Publisher ini yang akan memberi informasi kepada semua yang berlangganan dengan dia ya. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan notify subscriber, maka semua yang ada di list kita itu akan dikirimi informasi. Nah, subscriber itu biasanya dalam bentuk sebuah interface dan dia punya metode yang namanya update berdasarkan info dari publisher. Jadi nanti ketika ada konkret subscriber, misalkan subscriber A, subscriber B, dia akan menjalankan sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi ketika dia dapat informasi, apa yang dilakukan? Apakah dia langsung beli? Atau mungkin dia melakukan hal lain dulu? Ya, itu nanti bisa diatur di setiap kelas yang mengimplement interface subscriber. Nah, di sini update-nya itu parameternya adalah publisher-nya itu sendiri. Makanya ketika kita melakukan notify subscriber, itu ketika for each, itu ada update-nya dimasukkan dengan si publisher-nya, alias dengan bilang this. Nah, ini subscribers-nya dalam bentuk array atau array list ya terserah, pokoknya intinya collection of object. Nah, ketika dibentuk programnya ya, ketika dibentuk program utamanya ya di klien, maka kita akan buat konkret subscriber-nya dan kita akan masukkan sebagai subscriber dari si publisher-nya. Kapan dipakai sih observer pattern? Nah, kita pakai ketika perubahan ya, perubahan state dari sebuah objek ya, itu perlu mengubah yang lain juga. Jadi misalkan satu benda ketika dia berubah, yang lain perlu dikasih tahu ada perubahan dan mereka perlu adaptasi, gitu ya. Nah, cuman masalahnya mungkin ya objek-objeknya itu kita nggak tahu secara detail dan mungkin nanti bisa berubah-ubah. Ya ini kan juga salah satu prinsip dasar kenapa ada pola desain perangkat lunak. Tujuannya supaya nanti kalau ada hal yang belum kita tahu
dan kita ingin kembangkan, ya, itu bisa dengan mudah difasilitasi. Nah, gunakan juga pola ini kalau beberapa objek di aplikasi kita harus mengobserv atau melihat objek lain, tapi mungkin hanya untuk periode tertentu. Ya, subscription juga sama kan? Kita subscribe nggak mungkin seumur hidup. Kadang-kadang mungkin bisa aja setelah setahun, 2 tahun, ganti atau berubah. Karena kita sudah tidak tertarik lagi. Mungkin streaming platform, kita udah nggak tertarik, kita pengen pindah platform yang lain. Itu bisa saja terjadi. Nah, apa pro dan cons-nya? Jadi pro-nya ternyata pertama open close principle. Jadi kita bisa mengenalkan subscriber baru, ya, jenis subscriber baru, ya, subscriber class, tanpa mengubah kode publisher-nya. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Jadi kita bisa menambahkan publisher baru, jenis publisher baru, tanpa mengubah karakteristik subscriber yang ada. Dan kita bisa mengembangkan, ya, hubungan antara objek itu pada saat runtime. Jadi programnya lagi jalan, kita bisa nambahin nih benda baru. Nah, kelemahannya adalah subscriber itu akan diinformasikan dalam urutan yang random. Mungkin kan bisa aja kita nanti butuhnya, oh ya yang VIP dulu, baru VIP. Nah, itu nanti mungkin harus ada mekanisme terpisah gitu ya. Entah kita bikin urutan pakai if, atau mungkin kita adaptasikan desain pattern yang lain, itu juga boleh-boleh saja. Seperti itu, terima kasih.